Halo adik-adik semuanya, apa kabar? Alhamdulillah baik. Semoga dalam keadaan baik ya. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, alangkah lebih baiknya kita melakukan berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut ajaran dan menurut agama masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Sebelum itu, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu ya. Sekarang kita Bapak akan share screen PPT-nya ya. Ya Pak. Udah kelihatan belum? Belum Pak. Nah sudah. Udah ya. Baik, kita telah berada di tema ketiga, yaitu makanan sehat. Memasuki subtema ketiga, yaitu pentingnya menjaga asupan makanan sehat. Di pertemuan pertama. Baik, tujuan pembelajaran. Dengan mencermati peragaan iklan, siswa mampu menyebutkan kata kunci dalam iklan elektronik dengan tepat. Melalui mencermati pemeragaan iklan, siswa mampu menyebutkan isi dalam iklan elektronik dengan tepat. Dengan penugasan, siswa mampu memeragakan isi iklan elektronik dengan benar. Dengan melakukan refleksi dan tanya jawab, pertanyaan tentang kerjasama dalam kelompok, siswa mampu menyebutkan pentingnya keanekaragaman dengan tepat. Dengan penugasan, siswa mampu melakukan praktik diskusi tentang pentingnya nilai kebersamaan dalam keanekaragaman dengan benar. Dengan menguraikan teknik batik, siswa mampu mengidentifikasi langkah-langkah membuat karya seni rupa daerah dengan tepat. Dengan menguraikan teknik membuat batik, siswa mampu mempresentasikan langkah-langkah membuat karya seni rupa daerah dengan tepat. Storyboard. Storyboard adalah sebuah cerita dalam gambar yang disajikan agar si pembaca mengetahui cerita tentang apa yang diceritakan. Dalam pembuatan iklan di sebuah media elektronik diperlukan alat bantu yang dinamakan storyboard. Storyboard berbentuk sketsa gambar
yang disusun berurutan sesuai dengan naskah. Dengan storyboard, kita dapat menyampaikan ide cerita dengan mudah kepada orang lain. Berikut adalah contoh storyboard. Jadi, setiap gambar yang tersusun ini adalah saling kesinambungan. Jadi, gambar ini akan bercerita. Nih, ada korban, mobilnya menabrak seperti ini. Kemudian yang selanjutnya, hal yang perlu diperhatikan saat penampilan iklan. Penggunaan suara yang keras dan lantang, menggunakan artikulasi yang jelas dan tidak menggumam, menggunakan kontak mata dengan penonton, tidak menghalangi pandangan mata penonton, kemudian tampil penuh percaya diri. Yang selanjutnya yaitu menggunakan perlengkapan pendukung iklan, menjadikan sketsa gambar sesuai dengan naskah sebagai pedoman berakting. Yang terakhir yaitu hafal dengan naskah yang akan dibawakan. Kalian tahu nggak apa aja jenis-jenis iklan? Nggak tahu, Pak. Baik, kalau nggak tahu, yang pertama yaitu ada iklan media cetak. Iklan media cetak ini biasa berbentuk seperti kertas yang ditempelkan di tembok, di pohon. Iklan ini berisikan diskon-diskon seperti baru pertama kali buka toko kayak gitu ya. Kemudian yang kedua yaitu iklan radio. Iklan radio ini biasa disebut audio visual. Iklan ini bisa kalian dengar ketika kalian menyalakan radio. Iklan tersebut berisikan suara-suara yang mengasihkan sehingga pendengar tertarik dengan apa yang dipromosikan oleh penyiar radio. Kemudian iklan televisi. Iklan televisi ini yang biasa kalian lihat di televisi ketika kalian nonton televisi ya. Baik. Ya. Kemudian iklan media luar ruang. Iklan media luar ruang ini biasanya yang dipajang seperti banner itu yang berada di perempatan jalan, pinggir jalan, di gedung kayak gitu ya. Kemudian ada iklan bioskop. Iklan bioskop ini biasa kalian bisa lihat ketika Anda melihat film itu, yang melihat film di bioskop itu sebelum atau sesudah film tersebut dimainkan, itu kalian pasti akan melihat iklan. Iklan tersebut yang dinamakan iklan yang ada di bioskop. Iklan yang ada di internet atau digital advertising. Iklan ini ketika kalian buka internet atau buka web atau yang lain sebagainya, iklan tersebut biasanya berada di bagian samping, atas, bawah atau yang lain sebagainya. Iklan tersebut yang dinamakan iklan internet atau digital advertising. Kemudian, pentingnya menjaga kebersamaan di tengah keberagaman. Sebagai rakyat Indonesia, kita patut berbangga dengan keragaman ras, suku, budaya yang terdapat di negara kita. Tidak tanggung-tanggung, negara kita memiliki beragam kelompok etnis alias suku bangsa. Sudah sepantasnya kita selalu menjaga kebersamaan di tengah keberagaman ini. Mengapa kita harus menghargai keberagaman dalam bangsa Indonesia? Inilah berbagai alasan mengapa warga negara Indonesia kita patut terus menjaga persatuan meskipun berbeda satu sama lain. Ini yang pertama adalah bukti sejarah. Banyaknya ras, suku, budaya, dan agama di Indonesia merupakan salah satu bagian bukti sejarah terbentuknya negara kita. Misalnya dengan mundurnya sejumlah kerajaan Hindu, Buddha, Islam pernah berdiri di Indonesia. Masuknya kerajaan-kerajaan tersebut turut andil dalam menyebarkan budaya maupun agama di Indonesia. Jadi, pada zaman dahulu kerajaan-kerajaan tersebut menyebarkan agama itu melewat ketika ada perperangan kayak gitu. Jadi kerajaan-kerajaan tersebut kan memiliki
berbagai agama. Hindu-Buddha adalah agama tertua di Indonesia. Jadi pada zaman dahulu di Indonesia itu hanya ada agama yaitu Hindu-Buddha. Jadi agama tersebut disebarluaskan melewati kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Kemudian selanjutnya yaitu ciri khas negara Indonesia. Sudah menjadi rahasia umum jika dunia pun mengakui bahwa indahnya keberagaman di Indonesia jarang-jarang dijumpai di negara lain. Oleh karena itu, sudah sepatutnya kita turut membantu menjaga ciri khas negara Indonesia. Yakni, meskipun masyarakatnya hidup di tengah keberagaman, tetapi kita tetap rukun dan bersatu. Jadi, budaya yang ada di Indonesia itu tidak pernah dimiliki oleh negara manapun. Budaya ini hanya ada di Indonesia. Jadi kita itu harus selalu menjaganya, melestarikannya agar tidak diambil oleh dan tidak diakui oleh negara lain. Jadi kita tetap memiliki budaya yang ada di Indonesia. Kemudian menjaga kebersamaan di tengah keberagaman. Secara teori mungkin kita bisa mengatakan bahwa untuk menjaga kebersamaan di tengah keberagaman ini harus saling menghormati perbedaan. Faktanya, banyak dari kita masih sulit untuk menghargai saudara setanah air yang dirasa berbeda dengan diri kita sendiri. Adapun berbeda cara kita untuk tetap menjaga nilai kebersamaan dalam keanekaragaman ini. Jadi kita itu sesama warga negara Indonesia, kita harus saling menghormati, saling menghargai apapun itu, entah ras, suku, budaya, dan agamanya, agar kita tetap hidup aman dan tentram di bawah bendera merah putih dan Garuda Pancasila. Jadi kita tidak akan bertengkar lagi. Kemudian toleransi. Cara utama untuk menjaga kebersamaan meskipun berbeda satu sama lain adalah dengan bertoleransi. Kita bisa bertoleransi sama siapapun yang berbeda budaya, suku, ras, atau mungkin agama sendiri. Toleransi tersebut adalah kita menjaga perasaan, kita melindungi, kita menghormati, itu adalah toleransi. Kita tidak boleh membeda-bedakan ya. Kita itu semua itu adalah satu, yaitu negara Indonesia. Kemudian perlakuan seseorang seperti Anda ingin diperlakukan. Ketika ingin dihormati oleh orang lain, maka hormatilah orang lain terlebih dahulu. Jadi, perlakukanlah orang lain itu seperti Anda ingin diperlakukan oleh orang lain. Jadi kalian tuh harus memperlakukan orang lain itu dengan baik, dengan sopan, dengan santun, agar kita bisa dihormati oleh orang lain tersebut. Kemudian, ingat kita itu bersaudara. Meskipun memiliki teman yang berbeda suku, ras, maupun agama, tetaplah ingat bahwa kita adalah saudara setanah air. Sudah sepantasnya saudara sebangsa dan setanah air saling mengasihi satu sama lain. Dengan menyadari sebangsa dan setanah air ini, semoga kita pun jadi lebih menghargai keberagaman dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita itu semuanya itu bersaudara, kita itu adalah satu, kita itu adalah bangsa Indonesia yang harus tetap rukun di bawah Bhinneka Tunggal Ika ya. Materi yang selanjutnya adalah batik. Batik adalah kain yang bergambar dan proses pembuatannya dengan cara khusus yang digambar atau menerahkan malam pada suatu kain yang masih kosong. Kemudian melalui proses khusus sehingga mempunyai ciri khas tersendiri pada kain tersebut. Jawa Tengah merupakan daerah penghasil kain batik terbesar di Nusantara. Daerah penghasil batik di Jawa Tengah yang paling menonjol adalah Pekalongan, Solo, dan Semarang. Pusat penghasil batik terkenal lainnya adalah Yogyakarta. Batik Yogyakarta dan Solo terlebih banyak didominasi warna coklat dan biru tua. Untuk motif batik
Yogyakarta sendiri ada bermacam-macam, seperti motif parang, babon, agrem, dan wahyu tumurun. Batik Pekalongan memiliki ciri pesisir dengan corak yang banyak mendapat pengaruh dari Cina yang dinamis dan kaya akan warna. Batik Pekalongan banyak didominasi warna cerah, hijau kuning, merah, dan merah muda, serta didominasi motif bunga. Untuk batik Semarang banyak didominasi warna coklat, kuning, hijau, hitam, dan motif alam seperti bunga, daun, dan burung. Alat dan bahan membuat batik. Yang pertama adalah malam atau lilin atau parafin. Malam ini berguna untuk melindungi warna kain batik yang tidak ingin diwarnai. Jadi seumpama dikasih malam ini, nanti yang warna kain putih itu tidak akan terkena warna. Kemudian canting. Canting ini digunakan untuk menggambar atau melukis pada atas kain. Kemudian wajan dan kompor. Ini pasti tahu lah ya fungsinya. Ini adalah kainnya. Nah, yang berada di atas kain ini, gambar-gambar ini biasanya adalah malam. Nanti gambar ini kalau pas dicuci, kalau pas dibersihkan malamnya ini akan berwarna putih. Jadi terlihat gambarnya itu adalah putih. Kemudian ada gawangan atau tempat untuk menjemur baju atau untuk meletakkan kain. Yang pertama adalah teknik cap. Teknik cap ini menggunakan alat canting atau cap yang timbul, di mana canting cap ini dicelupkan pada cairan malam lalu dicapkan ke kain mori. Kelebihan dari teknik ini adalah konsistensi pola dan lebih cepat dalam pemalaman. Meskipun menggunakan cairan malam, motifnya yang dibuat menggunakan lempengan besi dengan ukuran pola yang baku. Pembuat tinggal menjaga kesinambungan pola sehingga motifnya cenderung sederhana dan berulang. Ini adalah contoh motif teknik cap ya. Kemudian teknik celup ikat. Teknik celup ikat sangatlah mudah pembuatan. Motif celup pada kain dibuat dengan cara mengikat sebagian kain lalu menyelupkan ke dalam warna. Teknik ikat ini kalau sekarang itu biasa kalian temui itu adalah tie-dye itu ya, kaos-kaos yang di tie-dye itu. Ini adalah itu tersebut termasuk motif celup ikat. Kemudian ini adalah contohnya. Teknik printing atau cetak. Teknik printing adalah teknik paling modern karena sudah menggunakan alat cetak yang canggih. Proses pewarnaan pada batik printing ini hanya diwarnai pada satu sisi kain saja, sehingga pada proses produksinya efisien lebih cepat. Tidak hanya itu, alat printing yang sangat canggih dan sudah komputerisasi membuat motif bervariasi sangat detail, rapi, simetris, dan bisa dikatakan sempurna. Ini adalah teknik printing yang tradisional. Ada lagi juga teknik yang seperti ini tekniknya seperti sablon ya. Ada teknik yang seperti printing itu seperti mengeprint kertas kayak gitu. Jadi itu motifnya sangat bagus. Kesimpulannya, dalam membuat iklan yang harus dilakukan adalah singkat, padat, jelas, dan menarik. Kita harus saling menghargai perbedaan dan mencintai budaya Indonesia yang ada. Dengan itu kita akan bahagia dan tentram. Kemudian, batik adalah sebuah kerajinan peninggalan nenek moyang yang harus selalu dilestarikan dan dibudayakan sampai kapanpun. Udah selesai. Terima kasih banyak adik-adik sudah mengikuti pembelajaran kali ini. Nanti tugasnya Bapak akan bagi ke grup WA ya. Nanti dikerjakan, Bapak kasih waktu sampai nanti jam 5 sore. Nanti dikumpulkan lewat grup aja ya. Selamat mengerjakan. Baik, Pak. Terima kasih semuanya. Sama-sama, Pak.
Sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, mari kita melakukan doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih semuanya. Dadah. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya ya. Pembelajaran berikutnya yaitu tetap tema ini, subtema 3 juga. Akan tetapi memasuki pembelajaran yang kedua. Baik, terima kasih. Dadah.